Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan membahas kupas tuntas soal matematika persiapan ujian sekolah untuk materi matematika umum. Yuk sama-sama kita bahas soal-soalnya. Oke, perhatikan soal berikut ini. Kita diminta turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikali dalam kurung 3x min 1 pangkat 3. Nah, ini kalau kamu perhatikan bentuknya adalah fx sama dengan u kali v ya. Berarti nanti f aksen x-nya sama dengan u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, nah ini kita misalkan dulu nih. Jadi u-nya itu adalah x kuadrat. Maka turunan u-nya atau aksennya adalah 2x. Kemudian kita punya v-nya itu adalah 3x min 1 pangkat 3. Nah, jangan lupa ini turunan rantai ya. Nanti kita bisa turunkan f aksennya. Pangkatnya dulu turun 3. Kemudian 3x min 1. Pangkatnya menjadi 2. Dikali turunan dalam ini yaitu 3. Berarti sama dengan 9. 3x min 1 pangkat 2. Oke. Sekarang tinggal kita substitusi ke bentuk yang ini. Ya. Berarti f aksen x kita bisa tuliskan, u aksennya kita ganti, yaitu dengan 2x, kemudian v-nya adalah 3x min 1 pangkat 3, ditambah u-nya adalah x kuadrat, nah, dikali, nah, ini boleh kita tuliskan kali 9 dulu ya, 9, kemudian 3x min 1 pangkat 2. Berarti kalau kita tuliskan, ini jadi 2x, 3x min 1 pangkat 3, tambah 9x kuadrat, buka kurung 3x min 1 pangkat 2. Nah, ini sebenarnya sudah benar sampai sini. Cuma masalahnya, kita harus menyesuaikan dengan jawaban yang ada. Nah, ini kamu perhatikan, sama-sama punya 3x min 1 kuadrat. Nah, ini kita keluarkan ya. Jadi kita tuliskan sama dengan 3x min 1 pangkat 2. Berarti dalam kurung, ini tinggal 2x kali 3x min 1, nah, ditambah 9x kuadrat. Nah, ini kita lanjutkan menjadi 3x min 1 pangkat 2. Nah, ini kalau kita lanjutkan menjadi 6x kuadrat min 2x tambah 9x kuadrat. Ya. Nah, ini kamu lanjutkan menjadi 3x min 1 pangkat 2, ini jadi 15x kuadrat min 2x. Oke, kita perhatikan masih belum ada ya, berarti ini kita ubah. Nah, ini kalau kita lihat, yang bagian sini x-nya saya keluarkan. X, buka kurung, ini jadi 15x min 2, ini jadi tetap 3x min 1 pangkat 2. Oke, kalau kita lihat, jawaban yang sama adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Proyek pembangunan gedung STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dapat diselesaikan dalam X hari dengan menghabiskan biaya proyek per hari 3x min 900 tambah 200 per x dalam ratus ribu rupiah. Agar biaya proyek pembangunan gedung STIS ini minimum, maka proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu berapa hari. Nah, kita perhatikan di sini ada biaya per hari ya. Berarti ini kita tuliskan biaya per hari itu biaya per hari. Ini adalah 3x min 900 tambah 200 per x. Kemudian karena diselesaikan dalam X hari, maka kita tuliskan biaya X hari. Ini kita misalkan sebagai fungsi ya, Bx. Berarti ini kita kasih kurung 3x min 900 tambah 200 per x. Ini kita kalikan dengan x. Ya. Berarti kita dapatkan Bx-nya itu sama dengan 3x kuadrat
min 900X tambah 200. Nah, dari soal kita diminta untuk menentukan nilai minimum. Nah, kalau ada fungsi fx ditanya minimum atau maksimum, nah, maka ini kita gunakan stasioner. Yaitu apa? F aksen X-nya sama dengan 0. Berarti di sini kita tulis B aksen X harus sama dengan 0. Gitu ya. Maka kita turunkan jadi 6X min 900 sama dengan 0. Berarti 6X sama dengan 900. Berarti X-nya kita dapatkan 150. Jadi jawabannya agar biaya proyek minimum maka diselesaikan dalam waktu 150 hari atau yang E. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan Pak Irfan membuat sebuah taman di halaman rumahnya yang bentuknya persegi panjang dengan keliling 2X tambah 24 meter dan lebarnya 8 min X meter. Agar luas taman tersebut maksimum, maka panjang taman berapa? Ya, misalnya ini tamannya ya, kita misalkan. Ya, kemudian di sini lebarnya 8 min X. Di sini panjangnya kita belum tahu. Nah, kemudian ada kelilingnya 2X tambah 24. Ya, ini lebar. Nah, kita tahu keliling itu kita tuliskan adalah 2 panjang tambah 2 lebar. Atau ada orang nulis 2 buka kurung P tambah L. Ya, sama aja. Berarti kalau kita lanjutkan soal ini kalau kita lihat berarti kan kelilingnya kita tulis 2X tambah 24, ini sama dengan 2 panjang ditambah 2 dikali 8 min X, gitu ya. Berarti kalau kita lanjutkan 2X tambah 24 sama dengan 2P ditambah 16 min 2X. Berarti 2P, ini kita pindahkan semua. Ini kita lihat menjadi 4X tambah 8. Berarti kita dapatkan P-nya sama dengan 2X tambah 4. Oke. Nah, kita sudah punya nilai P-nya. Nah, di sini kamu perhatikan yang diminta adalah luas taman. Luas taman yang bentuknya persegi panjang berarti kan panjang kali lebar. Gitu ya. Berarti kalau kita tuliskan L sama dengan panjangnya itu tadi 2X tambah 4, lebarnya adalah 8 min X. Nah, ini kita lanjutkan dengan perkalian faktor ya. Berarti 2X kali 8, 16X, min 2X kuadrat, tambah 32, min 4X. Kita sederhanakan, L-nya sama dengan min 2X kuadrat, kemudian plus 12X, tambah 32. Nah, sekarang kamu perhatikan, karena diminta maksimum tadi, kalau maksimum minimum ya, L aksen X-nya harus sama dengan 0. Berarti ini kita cari dulu nih turunannya. L aksen sama dengan min 4X tambah 12. Kita lanjutkan di sini. Nah, ini turunannya sekali lagi harus sama dengan 0. Gitu ya. Berarti kita lanjutkan jadi min 4X tambah 12 sama dengan 0. Berarti min 4X sama dengan min 12, X-nya sama dengan 3. Nah, kalau X-nya 3, maka kita substitusi ke sini. Berarti P sama dengan 2 kali 3 tambah 4. Berarti sama dengan 10. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta menentukan hasil dari integral X pangkat 3 dikali X pangkat 4 tambah 5 pangkat 3 dx. Nah, untuk soal seperti ini kamu perhatikan ya. Di sini ada fungsi X pangkat 4 tambah 5, ya, yang kalau kita misalkan misalnya X pangkat 4 tambah 5. Nah, ini turunannya, U aksennya atau DU per DX-nya, itu kan sama dengan 4X pangkat 3. Berarti ada hubungannya dengan ini ya. Berarti ini kita gunakan cara substitusi
2C. Gitu ya. Nah, kamu perhatikan, tadi kita sudah sampai sini DU per DX-nya. Nah, berarti kita cari DX-nya. Nah, DX sama dengan DU per 4X pangkat 3. Berarti soal integral yang tadi, X pangkat 3 dikali X pangkat 4 tambah 5 pangkat 3 DX, ini bisa kita ubah. Ya, ini menjadi integral X pangkat 3, ini jadi U pangkat 3, DX-nya diubah jadi DU per 4X pangkat 3. Berarti ini kita coret X pangkat 3. Ya, berarti ini kita bisa tuliskan integral 1/4 U pangkat 3 DU. Nah, ini baru kita integralkan ya. Jadi 1/4 dikali, nah, integral U pangkat 3 adalah 1/4 U pangkat 4 tambah C. Berarti sama dengan 1/16. U-nya kamu ganti, yaitu dengan X pangkat 4 tambah 5 pangkat 4 plus C. Oke, berarti jawaban yang tepat, kamu perhatikan 1/16 X pangkat 4 tambah 5 pangkat 4 plus C. Jadi adalah yang D. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta hasil dari integral 1 tambah 4X per akar dari 2 min X min 2X kuadrat dx. Ini kita cek dulu ya, terutama bagian yang lebih besar pangkatnya. Kalau ini kita misalkan U misalnya, U sama dengan 2 min X min 2X kuadrat. Berarti U aksen atau DU per DX-nya ini adalah min 1 min 4X. Atau kita tuliskan DU per DX, ini kita tulis min yang kita keluarkan 1 tambah 4X. Nah, kalau kamu perhatikan, ini kan hampir sama dengan ini ya. Nah, berarti kita gunakan cara substitusi. Ya. Nah, ini kita bisa tuliskan dulu nih. DX-nya sama dengan DU per min buka kurung 1 tambah 4X. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini kita tuliskan soalnya ya. Jadi integral 1 tambah 4X per akar dari 2 min X min 2X kuadrat dx. Ini bisa kita tuliskan berarti integral 1 tambah 4X per, ini jadi akar U ya. Kemudian dx-nya kita ubah menjadi DU per min buka kurung 1 tambah 4X. Nah, ini bisa kita coret dulu. Nah, kalau kamu bingung, ini bisa kita tuliskan dulu ya. Ini kan integral, ya, ini tinggal min 1 ya. Nah, ini kita naikin ke atas, jadi U pangkat min setengah DU. Ya, berarti kalau kita lanjutkan, jadi nah, min, ini, jangan lupa, min setengah tambah 1, ini juga sama, per min setengah tambah 1. Ya, plus C. Nah, ini kalau kita lanjutkan di sebelah sini, berarti sama dengan min 2 U pangkat setengah tambah C. Kalau kita tuliskan min 2, nah, U pangkat setengah itu adalah akar. Kita ganti U-nya dengan yang tadi, 2 min X min 2X kuadrat tambah C. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan kupas tuntas soal matematika persiapan ujian sekolah untuk materi matematika umum bagian ketiga telah selesai kita bahas. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.